Kita bertemu kembali di Bang Muha. Fenomena stres. Stres ini suatu penyakit yang bisa menghinggapi semuanya. Bukan cuma orang dewasa, anak-anak pun bisa menghadapi stres, bisa mengalami stres. Nah, stres itu memang suatu hal yang kadang lumrah ya dialami. Kalau kita lagi suntuk-suntuknya, penuh-penuhnya, lagi overload dalam keadaan menerima tugas, penuh di otak dalam menerima segala macam gempuran informasi ya, ataupun instruksi yang kadang tidak bisa termanage dengan bagus oleh tubuh kita dan tidak bisa dikerjakan. Akhirnya apa? Full otak kita, overload otak kita yang akan menimbulkan stres. Stres itu merupakan kondisi seorang yang berada pada ketegangan fisik, psikis, emosi maupun mental. Nah, stres itu sangat mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari. Bisa menurunkan mentalitas kita, bisa menurunkan rasa percaya diri kita, bisa menurunkan produktivitas kita semua, kawan. Stres ini memang suatu penyakit yang kadang datangnya itu nggak dikira-kira, kan? Kadang-kadang datang aja, penuh aja ini otak. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa konflik merupakan sumber utama terjadinya stres. Konflik di dalam tubuh kita, konflik dalam luar ya tubuh kita itu bisa menjadikan stres. Tadi loh Bang Muha bilang, karena penuhnya otak kita, overloadnya apa yang kita pikirkan, overload interaksi, overload instruksi di dalam otak yang tidak bisa termanage dengan bagus, tidak bisa terkontrol dan juga disaring oleh tubuh, tidak bisa diekspresikan dan dikeluarkan. Ya, karena mungkin tidak tahu jalan untuk mengeluarkannya, tidak tahu jalan untuk memecahkan masalahnya, akhirnya yang ada adalah stres. Banyak sekali dampak dari stres. Bisa menurunkan produktivitas. Karena kenapa kok bisa menurunkan produktivitas? Kita ketahui, ya, kita ini memang dilahirkan dengan segala macam kreativitas. Nah, stres itu kondisi di mana otak kita itu kadang penuh. Nah, udah mentok. Diajak mikirin pusing kepala, nggak keluar ide-idenya. Kemudian mentality kita down. Nah, mentalnya down. Lagi kenapa kok mentalnya down? Ya mentalnya down karena mau ngapa-ngapain udah nggak mood dulu. Ya. Mentalitinya udah gak ada. Karena stres itu menyerang otak kita. Lah, pusat dari segala pergerakan di tubuh kita itu, motoriknya itu ada di otak. Coba kalian bangun tidur, kemudian dapat berita, dapat instruksi yang berlebih, pasti kalian stres gue. Ini otak udah gak bisa mikir, kan? Beban berat yang dipikul dalam tubuh, dan tubuh kita nggak bisa untuk menyelesaikannya.
Nah itu perlu kita cari solusinya, kita keluar dari masalah-masalah stres tadi, biar kita tidak terbelenggu, tidak terjebak stres berkepanjangan. Ya, beda ya, bedakan stres dengan gila ya. Ya bedakan stres dengan ODGJ ya, nggak bisa, itu beda banget. Ya, kalau stres ini memang menyerangnya otak, kemudian bisa selesai kalau kita memang tenang, slow gitu ya. Oke, ada beberapa tips yang mungkin ini bisa membuat otak yang penuh dengan tugas-tugas, otak yang penuh dengan perintah-perintah ini ya, untuk menghilangkan stresnya itu perlu. Yang pertama, kita sering dengar, ayo piknik, ya healing ya, kayak Mbak Muhani lagi healing, kerja sambil menghilangkan stres. Ya healing, ya perlu itu healing, ya piknik. Karena kenapa? Ya ada suatu sisi manusia yang dengan cara piknik melihat hijau-hijauan ini, ya ini bisa menghilangkan stresnya dia. Ini hijau, nah ini hijau. Nah biasanya hijau-hijauan ini, kalau orang di Stephen, ya ada namanya teknologi Stephen, teknologi untuk menentukan ya suatu kepribadian dalam tubuh kita ya, yang di DNA yang diteliti dari DNA kita berdasarkan sidik jari. Ya, kita itu diteliti kepribadian kita, kemudian hobinya, kemudian kompetensi kita, keunggulan kita, kemudian analisa cara untuk menghadapi stres manajemennya juga, itu semua ada di Stephen. Nah, orang-orang yang suka melihat hijau-hijauan itu biasa orang-orang thinking. Orang-orang tipe thinking itu kalau stres diajak lihat hijau-hijauan. Nah itu ada bisa kalian Stephen itu bisa, dan saya udah pernah melakukan Stephen dan hasilnya istimewa banget. Mengetahui jadi diri kita masing-masing lah gitu. Nah, piknik. Ada orang yang memang stres itu piknik. Oke. Nah, makanya ayo dengan piknik itu kita memulai mendapatkan stimulus baru, mendapatkan ruang baru untuk minimal bernafas. Kemudian melupakan sejenak, berpikir pelan-pelan, menyelesaikan masalah. Nah, piknik bisa, kan? Jadi seperti itu. Kemudian coba menghilangkan stres dengan ini, kalau dari sudut pandang spiritual ya, keagamaan. Coba kalian bermeditasi, kalian tenangkan pikiran, ya. Ataupun kalian beribadah menurut keyakinan dan agama kalian masing-masing. Beribadah, berdekatlah pada Tuhan. Curhat sebanyak-banyaknya kepada Tuhan kalian. Curhat sebanyak-banyaknya bisa menghilangkan stres. Ya. Ada tipe manusia juga di dalam Stephen, itu cara menghilangkan stresnya itu dengan cara hanya diajak ngobrol. Biarkan dia ngobrol aja, hilang tuh stresnya dia. Ada tipe seperti itu. Nah, udah ngobrol aja, curhat aja, cari teman curhat, curhat kepada Tuhan kalian. Nah, itu bisa mendekatkan diri pada Tuhan, itu bisa untuk menghilangkan stres. Kemudian kalau di rumah-rumah itu biasanya dikasih aromaterapi. Pernah nggak sih kalian tuh di rumah kemudian dikasih aromaterapi untuk gunanya menghilangkan stres? Oh banyak, beli kan di mana pasar juga banyak, itu bisa menghilangkan stres. Kemudian juga sering-sering makan makanan yang sehat. Lakukan dengan makanan yang sehat agar kita benar-benar terhindar dari berbagai macam masalah-masalah dalam tubuh kita yang menyebabkan stimulus ya kinerja tubuh kita itu tidak terhambat. Nah, itulah kawan-kawan semuanya, bagaimana sih cara kita biar tidak terjangkit virus
stres, ya kan itu ya. Oke, mungkin itu saja dari Bang Muha. Ya, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channelnya Bang Muha untuk mendapatkan segala informasi yang keren tentang Bang Muha. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.